Dunia memiliki ribuan bahkan jutaan sungai yang membentang dan menjadi salah satu sumber kehidupan untuk wilayah yang dialirinya. Dari sekian banyak sungai itu, hanya 4 sungai yang dipuji sedemikian tinggi oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menyebut 4 sungai ini sebagai sungai surga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Seihan, Jaihan, Nil, dan Eufrat semuanya adalah sungai-sungai surga. Hadis riwayat Muslim. Kawasan di sekitar sungai ini pada masa lalu tumbuh menjadi pusat-pusat peradaban umat manusia. Saat ini negara Arab dan Timur Tengah yang umumnya gersang bisa tumbuh subur berkat dialiri sungai-sungai ini. Rasulullah SAW memang secara khusus menyebutkan keistimewaan keempat sungai tersebut. Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah menurunkan sungai-sungai tersebut dari sumber mata air yang sama dengan yang berada di surga, yakni di lapisan yang paling bawah. Sumber mata air ini dilindungi oleh sepasang sayap malaikat Jibril. Ia menitipkannya pada gunung yang kemudian mengalirkannya ke bumi. 1. Sungai Nil. Sebagaimana kita tahu dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tercantum bab khusus mengenai Mi'raj Rasulullah SAW. Di antara sekian hadis mengenai Mi'raj Rasulullah SAW, terdapat hadis mengenai Sungai Nil dan Eufrat, yaitu diceritakan dari Anas bin Malik dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan aku diangkat menuju Sidratul Muntaha. Di sana buahnya sebesar tempayan di daerah Hajar dan daunnya sebesar telinga gajah. Di dalam dasar Sidratul Muntaha bersumber 4 sungai, 2 sungai batin dan 2 sungai Dhuhair. Aku bertanya kepada Jibril atasnya, maka ia Jibril menjawab, 2 sungai batin adalah sungai surga, sedangkan 2 sungai Dhuhair adalah sungai Nil dan sungai Eufrat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menurut Ibnu Dihya yang dikutip oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fath al-Bari Syarh Sahih Bukhari, kelebihan Sidratul Muntaha yang memiliki naungan yang luas, buah yang lezat dan bau yang harum adalah perumpamaan iman yang sempurna. Naungan yang luas diserupakan dengan amal baik, buah yang lezat diserupakan dengan niat yang baik, dan bau yang harum diserupakan dengan ucapan yang baik. Menurut Ibnu Hajar dalam kitab Fath al-Bari Syarh Sahih Bukhari, bisa jadi kedua sungai batin dalam hadis tersebut adalah Sungai Rahmah dan Sungai Kausar. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Sa'id, dan di dalam hadis riwayat Abu Sa'id, maka aku melihat di dalamnya langit ketujuh ada sebuah mata air yang disebut dengan sumber Salsabil. Dari sumber inilah mengalir 2 sungai. Salah satunya bernama Sungai Kausar dan satu lagi disebut dengan Sungai Rahmah. Menurut Ibnu Hajar mungkin saja kedua sungai inilah yang dimaksud dengan 2 sungai batin. Sedangkan menurut Al-Muqatil dikutip oleh Imam Nawawi dan Syarh Sahih Muslim menyebutkan 2 sungai batin tersebut adalah Sungai Salsabil dan Sungai Kausar. Sedangkan menurut Al-Qadiyah dikutip An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menyebutkan hadis ini adalah dalil bahwa Sidratul Muntaha memiliki dasar di bumi karena Sungai Nil dan Sungai Eufrat bersumber dari asalnya, Sidratul Muntaha. Sementara Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim berpendapat, hadis ini tidak bisa menjadi pijakan sebagaimana pendapat Al-Qadiyat. Makna hadis ini adalah sungai-sungai tersebut mengalir dari asalnya, kemudian mengalir sesuai kehendak Allah, sehingga sebagian dari sungai-sungai tersebut, Sungai Nil dan Eufrat, keluar dari bumi dan mengalir di bumi. Dan hal ini sesuai lahiriah teks hadis, maka wajib mengarahkan makna sesuai lahiriah teks hadis ini. Lantas, mengapa Sungai Jaihan dan Seihan tidak disebutkan dalam hadis di atas, sebagaimana dalam hadis yang lain? Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Seihan, Jaihan, Eufrat, dan Nil, semuanya adalah sungai-sungai surga.
Hadis riwayat Muslim. Jawaban dari pertanyaan ini menurut Al-Qurtubi yang dinukil Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari Syarh Sahih Muslim Al-Bukhari adalah karena sungai Jaihan dan Seihan bukanlah sungai utama, melainkan keduanya adalah cabangan dari sungai Nil dan sungai Eufrat. Menurut Imam Nawawi, sungai Seihan dan Jaihan adalah sungai yang mengalir di sekitar daerah Syam. Syam sendiri meliputi Yordania, Lebanon, Palestina, dan Syria. Sedangkan ada juga pendapat yang dikutip oleh Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari yang mengatakan, dikatakan juga dimutlakan bahwa sungai-sungai tersebut bersumber dari surga adalah sebagai penyerupaan dengan sungai-sungai surga yang di dalamnya memiliki kesejukan, kebaikan, dan berkah yang sangat melimpah. Akan tetapi pendapat yang paling unggul adalah pendapat pertama yang menyatakan makna hadis tersebut sesuai teks lahiriah, yaitu sungai Nil, Eufrat, Jaihan, dan Seihan bersumber dari surga. Menurut Al-Qadiyah dikutip oleh Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim, hadis Seihan, Jaihan, Eufrat, dan Nil semuanya adalah sungai-sungai surga memiliki dua makna. Yaitu makna pertama, hadis ini adalah ungkapan bahwa cahaya keimanan menyeluruh kepada penduduk daerah-daerah yang dialiri oleh sungai-sungai ini. Dan makna kedua, hadis ini adalah penjelasan bahwa sungai-sungai tersebut memang memiliki unsur yang berasal dari surga. Walhasil, hadis Rasulullah yang berkaitan dengan bersumbernya sungai Nil, sungai Eufrat, sungai Jaihan, dan sungai Seihan dari surga adalah sebuah kabar yang harus diyakini kebenarannya. Sedangkan bagaimana hal tersebut terjadi adalah salah satu bukti sifat Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Al-Quran berwasiat, Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang Dia kerjakan, tetapi merekalah yang ditanya atas perbuatan mereka. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. 2. Sungai Eufrat. Sungai Eufrat dalam beberapa hadis sering disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Sungai ini membentang sepanjang lebih kurang 2.781 km dan melewati 3 negara, yakni Turki, Syria, dan Irak. Sungai ini besar bersama Sungai Tigris dalam peradaban kuno besar di Mesopotamia. Kebanyakan kota purba penting terletak di tebing sungai ini, seperti kota Mari, Sipar, Nippur, Shuruppak, Uruk, dan Eridu. Lembah sungai ini juga membentuk pusat Imperium Babilonia dan Assyria. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa menjelang hari kiamat sungai Eufrat akan mengering. Pada saat mengering nanti akan ditemukan gunung emas yang hanya akan membawa kekacauan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar umat Islam tidak turut serta dalam perebutan gunung emas tersebut. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga sungai Eufrat surut menyibakkan gunung emas. Di atasnya orang-orang berperang, sehingga dari setiap 100 orang akan terbunuh 99. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadis disebutkan, hampir tiba masanya sungai Eufrat surut menyingkapkan perbendaharaan emas. Siapa yang menghadirinya janganlah mengambilnya sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ubay bin Ka'ab, hampir tiba masanya sungai Eufrat surut menyingkapkan gunung emas. Jika orang-orang mendengar hal itu, mereka berjalan ke sana. Maka orang-orang yang ada di sana mengatakan, jika kita membiarkan orang-orang mengambilnya, mereka pasti akan mengambil seluruhnya. Beliau bersabda, maka mereka bertempur di atasnya, sehingga setiap 100 orang terbunuh 99. Hadis riwayat Muslim. Tiga, Sungai Seihan.
Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Seihan, Jaihan, Nil, dan Eufrat semuanya adalah sungai-sungai surga. Hadis riwayat Muslim. Seihan merupakan satu dari 4 sungai yang secara khusus disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya. Itu menunjukkan bahwa Sungai Seihan sebagai salah satu sungai yang istimewa. Lalu di manakah Sungai Seihan berada? Menurut Dr. Syauqi Abu Khalil dalam Atlas Al-Hadis An-Nabawi, Seihan merupakan sungai besar di wilayah Syam di daerah Al-Musaisah. Sungai itu mengalir dari anak bukit Anadolu di pegunungan Antetoros melewati Adana dan bermuara di Laut Tengah, di timur laut Teluk Iskandarun, ujar pakar hadis itu. Menurut Wikipedia, Sungai Seihan atau Sihun adalah sungai terpanjang di Turki yang mengalirkan air hingga Laut Mediterania. Sungai itu membentang sepanjang 560 km dari mata air yang terdapat di Pegunungan Tahtali, Provinsi Sivas dan Kayseri di pegunungan-pegunungan Antetoros, hingga ke Laut Mediterania melalui sebuah delta yang luas. Anak sungai utamanya adalah Zamanti dan Goksu, yang bertemu dan bersatu di Aladak, Adana, dan kemudian membentuk Sungai Seihan. Sungai Yamanti berasal dari dataran tinggi Uzun di Pinarbasi, Kayseri, dan melewati Tomarza, Develi, dan distrik Yahyali dari Kayseri. Pada zaman kuno, sungai itu biasa disebut Sarus dan datarannya dinamakan Silisian. Sungai Seihan mengalir menuju kota Adana, satu-satunya pemukiman yang berada di dekat sungai itu. Beberapa jembatan dan kaki-kaki jembatan membelah sungai di Adana. Di kota itu terdapat sebuah jembatan batu yang dibuat dari abad ke-4 Masehi. Sungai itu bertemu dengan Laut Mediterania di Cape Delhi. Aliran sungai Seihan dibendung menjadi sebuah dam di kota Adana yang berfungsi untuk mengairi irigasi, tenaga listrik, dan mengendalikan banjir. Di wilayah Yedigos atau Catalan juga terdapat dam atau bendungan di aliran sungai Seihan untuk kepentingan yang sama pula. Menurut Dr. Syauqi, dahulu amat Muslim tidak berada di dekat sungai itu, di wilayah pesisir Syam, kecuali di kota Adana, di sekitar Torasus dan Al-Musaisah. Adana merupakan kota terbesar keempat di Turki. Kota itu adalah ibu kota provinsi Adana, Turki. Kota itu dikenal sebagai pusat pertanian dan perdagangan. Terletak di pinggir sungai Seihan, kota Adana menjadi wilayah yang subur. Kota itu terletak sekitar 30 km dari Laut Mediterania, tepatnya di selatan pusat Anatolia. Jumlah penduduk di provinsi itu mencapai 1,6 juta jiwa dan menjadikannya sebagai kota berpenduduk terbesar kelima di Turki. 4. Sungai Jaihan. Jaihan adalah sungai di daerah Musaisah. Imam Al-Hazimi berkata, Seihan ada di daerah Musaisah, bukanlah sungai Sihun yang berada di Khurasan. Syarah Sahih Muslim 17176. Disebutkan oleh penulis Nihayatul Gharib bahwasanya Seihan dan Jaihan adalah dua sungai yang terletak di daerah Al-Musaisah dan Tursus. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.